Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Rifa, saya dari kelompok 5. Saya akan mencoba menjelaskan atau mempresentasikan tugas kelompok dari mata kuliah Sosiologi Pertanian mengenai mobilitas sosial. Saya di sini sebagai moderator sekaligus penyampai materi dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Rifa, Ai Nuraini, Cecep Lesmana, Teguh Cahya, Lutfi Fauji, dan Abbas Nasution. Nah, langsung saja ke materi. Pertama yaitu mengenai tentang pengertian dari mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu berasal dari dua kata, yaitu mobilitas dan sosial. Yang mana mobilitas itu sendiri berasal dari kata baku bahasa Inggris, mobility, yang berartikan pergerakan atau perpindahan. Dan sosial itu yang berartikan masyarakat. Ya, secara harfiah, terus dari etimologisnya, mobilitas sosial itu merupakan perpindahan atau perubahan pergerakan posisi seorang dalam masyarakat. Jadi mobilitas sosial itu suatu perpindahan atau perubahan posisi atau lapisan seseorang, baik itu perpindahan atau suatu proses perpindahan naik ataupun suatu proses perpindahan turun. Dalam pengertian, banyak para ahli sosial yang berpendapat bahwasanya seperti menurut Hutton, mobilitas sosial adalah suatu pergerakan perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain. Menurut Robert M. Z. Lawan, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi dari satu lapisan ke lapisan yang lain atau dari satu dimensi ke dimensi yang lain. Secara umum, dari pengertian semua pada intinya sama, yaitu perubahan sosial dari suatu kelas atau posisi dalam masyarakat. Baik perpindahan naik ataupun perpindahan turun, baik dalam suatu kelas sosial ataupun baik kelas sosial. Seperti hal contoh dari yang mampu menjadi tidak mampu di dalam kelas sosial, dari yang mampu menjadi tidak mampu, ataupun seperti halnya pekerjaan berpindah dari perusahaan A ke perusahaan B karena perusahaan A upahnya kurang, lalu berpindah ke perusahaan B yang upahnya lebih tinggi, seperti itu. Jadi ada perpindahan, baik itu proses perpindahan atau pergerakannya naik maupun perpindahannya turun. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan mengenai hal yang mempengaruhi dalam mobilitas sosial sampai ke dampaknya. Sekian dari saya. Lanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Cahya Pradana dari Agroteknologi B, Fakultas Pertanian Universitas Garut. Di sini saya akan menjelaskan tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial horizontal dan mobilitas sosial vertikal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status atau setra sosial yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam strata sosial yang sama. Misalnya, seorang kepala sekolah sebuah SMA di kota
Kota Jawa Barat dimutasi ke SMA Kota Jawa Timur. Dalam hal ini tidak terjadi perubahan kedudukan dan peran sang kepala sekolah karena sang kepala sekolah hanya pindah tempat kerja. Yang kedua adalah mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan status atau setra sosial yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang pada setra sosial yang tidak sederajat, baik lebih tinggi maupun rendah. Ada dua macam mobilitas sosial vertikal, yakni mobilitas sosial vertikal naik dan mobilitas sosial vertikal turun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Secara umum, situasi pendorong mobilitas sosial dapat dibedakan menjadi beberapa faktor. Yang pertama, faktor struktural. Faktor struktural adalah jumlah relatif dari kedudukan tinggi yang bisa dan harus diisi serta kemudahan untuk memperolehnya. Contohnya, kontraknya adalah ketidakseimbangan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dibandingkan dengan jumlah pelamar kerja. Adapun yang termasuk dalam cakupan faktor struktural meliputi struktur pekerjaan, perbedaan prioritas, ekonomi ganda. Faktor individu. Faktor individu adalah kualitas seseorang baik ditinjau dari segi tingkat pendidikan, penampilan maupun keterampilan pribadi yang meliputi perbedaan kemampuan, orientasi sikap terhadap mobilitas, faktor kemujuran. Situs sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam situs sosial yang dimiliki oleh orang tuanya, karena ketika ia dilahirkan tidak ada satu manusia pun yang memiliki status sendiri. Keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Orang yang hidup dalam keadaan ekonomi yang serba kekurangan, misalnya daerah yang tempat tinggalnya tandus karena kehabisan sumber daya alam, kemudian mereka yang tidak mau menerima keadaan ini berpindah ke daerah lain. Situasi politik. Situasi politik dapat menyebabkan terjadinya mobilitas sosial suatu masyarakat dalam sebuah negara. Keadaan negara yang tidak menentu akan mempengaruhi situasi keamanan yang bisa mengakibatkan terjadinya mobilitas manusia ke arah yang lebih aman. Kependudukan. Faktor kependudukan biasanya menyebabkan mobilitas dalam arti geografik di satu pihak. Pertama, jumlah penduduk yang pesat mengakibatkan sempitnya tempat pemukiman dan pihak lain kemiskinan yang semakin merajalela. Dan yang terakhir, keinginan melihat daerah lain. Adanya keinginan melihat daerah lain mendorong masyarakat untuk melangsungkan mobilitas geografik dari satu tempat ke tempat yang lain, misalnya berkreasi ke daerah-daerah tujuan wisata. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial ada 6. Yang pertama, perubahan kondisi sosial. Yang kedua, ekspansi teritorial dan gerak populasi. Dan yang ketiga, komunikasi yang bebas. Yang keempat, pembagian kerja. Yang kelima, tingkat fertilitas atau kelahiran yang berbeda. Dan yang terakhir, kemudahan dalam akses pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Pauji dari kelompok 5 Fakultas Pertanian. Saya di sini ingin menjelaskan tentang mobilitas sosial.
Menurut Fitriani Asrokin, mobilitas sosial partikel memiliki seluler-seluler dalam masyarakat. Proses mobilitas sosial partikel ini disebut social circulation. Berikut ini seluler-seluler terpenting dari mobilitas sosial. 1. Angkatan bersenjata. Peran angkatan bersenjata sangat penting dalam masyarakat dengan sistem militer. Jasa seseorang prajurit akan dihargai tinggi oleh masyarakat tanpa memerhatikan situasi atau kedudukan simula. Sering melalui karir dalam kemiliteran, seorang prajurit dapat memperoleh kekuasaan dan wewenang yang lebih besar. Nomor 1. Nomor 2. Lembaga-lembaga keagamaan. Setiap ajaran agama menganggap bahwa manusia mempunyai kedudukan yang sederajat untuk mencapai tujuan tersebut. Pemukaman agama bekerja keras untuk menaikkan kedudukan seorang dari lapisan rendah dalam masyarakat. Selain itu, pemukaman agama akan semakin dihormati oleh masyarakat apabila ia mampu membimbing umatnya dengan baik. Nomor 3-nya, lembaga-lembaga pendidikan. Sekolah merupakan seluler karakter dari gerak sosial partikel. Bahkan sekolah dapat dianggap sebagai sosial elevator yang mengantarkan seseorang untuk bergerak dari kedudukan rendah menuju kedudukan yang lebih tinggi. Nomor 4, organisasi politik. Suatu organisasi politik seperti partai politik dapat memberikan peluang besar bagi anggota-anggota untuk naik dalam tangga kedudukan yang lebih tinggi, terutama pada saat berlangsungnya pemilihan umum. Agar seseorang terpilih dalam pemilu, ia harus membuktikan kemampuannya terlebih dahulu. Dalam hal ini, organisasi politik menjadi salah satu seluler pembuktian kemampuan diri. Nomor 5, organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi memegang peran penting sebagai saluran gerak sosial partikel. Pada umumnya, seseorang dengan penghasilan tinggi akan menduduki lapisan sosial yang tinggi pula, bahkan faktor ekonomi yang menjadi simbol status bagi kedudukan seseorang dalam masyarakat. Nomor 6-nya, organisasi keahlian. Yang dimaksud dengan organisasi keahlian antara lain Himpunan Sejarah Ilmu Pengetahuan Sosial, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Para Pelukis dan lain-lain. Organisasi ini dapat menjadi wadah bagi individu-individu yang tergabung di dalamnya untuk mendapatkan nama. Dianggap menduduki lapisan atas dalam masyarakat. Sekian saja dari saya. Mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainur Aini, NPM 24031119002, kelas Agroteknologi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak mobilitas sosial. Meskipun mobilitas sosial memungkinkan seseorang untuk mendapatkan jabatan tertentu sesuai dengan keinginannya, tetapi di balik itu semua, mobilitas sosial berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Pengaruh tersebut ada yang bersifat positif dan ada juga yang bersifat negatif. Nah, yang pertama adalah dampak positif mobilitas sosial. Yang kesatu adalah mendorong seseorang untuk lebih maju dengan diberikan kesempatan untuk berpindah dari setara satu ke setara yang lainnya dengan cara menumbuhkan motivasi yang tinggi di dalam dirinya sehingga ada kemauan tersendiri untuk menjadi lebih baik dan meningkatkan statusnya. Yang kedua adalah mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik.
Karena dengan mobilitas sosial, masyarakat akan terus bergerak untuk menuju ke yang lebih baik. Lalu yang kedua adalah dampak negatif dari mobilitas sosial, yaitu terjadinya konflik. Karena apabila semua masyarakat melakukan mobilitas sosial dengan cara tidak harmonis, maka akan terjadi benturan-benturan dan memungkinkan akan terjadi konflik. Nah, mungkin konfliknya antara lain konflik antar individu, konflik antar kelas, dan konflik antar kelompok sosial. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Itu penjelasan dari kelompok kami. Ya, dimulai dari pengertian mobilitas sosial sampai dampak mobilitas sosial itu sendiri. Dan selanjutnya mohon maaf dari kelompok kami apabila ada beberapa kesalahan baik dalam ucapan maupun tingkah, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam hati ibu maupun teman sekalian, mohon maaf atas kesalahan kami, mohon dimaklumi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.